Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meirisa Dahlia. Saya berasal dari kelas 5B Tadris IPA. Di sini saya akan mempresentasikan produk halal, yaitu sebagai pendamping produk halal dengan produk ice cream waffle. Baiklah, di sini ada informasi produk. Nah, yang pertama ada nama perusahaan, yaitu Niku. Alamatnya Jalan Bina Krida Unri, nomor telepon 0815 3496 5496. Alamat fasilitas produk Jalan Bina Krida Unri, kontak person 0815 3496 5496. Nama atau merek produk ice cream waffle, nomor izin edar belum ada, jenis produk ice cream waffle, daerah pemasaran Pekanbaru dan sekitarnya, dan sistem pemasaran di tempat. Selanjutnya ada alat. Nah, di sini ada kompor. Kompor yang digunakan adalah kompor merek Rinnai. Kompor tampak bersih karena sering dilap ketika selesai digunakan. Selanjutnya ada waffle maker pen. Nah, waffle maker pen ini adalah alat untuk membuat waffle. Berasal dari Korea dan terbuat dari aluminium die cast. Kemudian ada mixer. Mixer yang digunakan adalah mixer merek Miyako. Miyako adalah merek alat atau perusahaan elektronik konsumen asal Indonesia buatan PT Kencana Gemilang, sehingga dapat dikatakan halal digunakan. Kemudian ada parutan keju. Parutan keju tersebut ada dari pewter atau logam campuran dengan kandungan utama timah. Penggunaannya bersih karena diletakkan di tempat tertutup. Kemudian ada capitan. Capitan yang digunakan bersih karena sering dilap setelah digunakan, kemudian disimpan di tempatnya. Lalu ada centong. Centong yang digunakan bersih karena disimpan di tempat tertutup dan terbuat dari stainless. Lalu ada ember. Ember yang digunakan bersih dan ditutup untuk melindungi adonan waffle agar tidak terkontaminasi luar. Ember terbuat dari plastik yang kuat dan dianggap tahan digunakan kembali dan dapat didaur ulang. Selanjutnya wadah. Wadah yang digunakan bermerek Golden Dragon, terbuat dari bahan melamin yang berasal dari Indonesia dan bersertifikasi halal. Kemudian ada panci. Panci yang digunakan bersih karena disimpan di tempat tertutup. Merek yang digunakan Bima Panci Aluminium Sauce Pot, Made in Indonesia, sehingga dapat dikatakan halal. Kemudian yang terakhir ada styrofoam. Styrofoam yang digunakan bersih terbuat dari polistirena atau polimer stirena dari minyak bumi. Namun styrofoam ini memiliki kekurangan tidak tahan pada suhu makanan yang terlalu panas. Lalu di sini terdapat beberapa bahan yang digunakan, yaitu yang pertama tepung terigu protein sedang. Tepung yang digunakan yaitu tepung kemasan segitiga biru yang tidak diragukan lagi kehalalannya. Kemudian ada susu ultra milk full cream. Nah, di sini susu yang digunakan yaitu susu kemasan ultra milk yang tidak diragukan lagi kehalalannya. Kemudian ada selai cap morin. Nah, selai yang digunakan yaitu selai berkemasan merek Morin yang tidak diragukan lagi kehalalannya. Kemudian ada garam. Garam yang digunakan yaitu garam kemasan merek ikan layang yang tidak diragukan juga kehalalannya. Nah, kemudian ada susu bubuk vanila. Susu yang digunakan yaitu susu bubuk kemasan merek Denkau yang tidak diragukan kehalalannya. Kemudian ada margarin. Mentega atau margarin yang digunakan yaitu mentega kemasan merek Amanda yang tidak diragukan pula kehalalannya. Kemudian ada larom. Nah, larom ini digunakan yaitu dalam kemasan botol, fungsinya sebagai pengharum aroma makanan yang tidak diragukan pula kehalalannya. Kemudian ada gula kristal putih. Nah, gula yang digunakan ini yaitu gula dalam kemasan kiloan. Namun di sini gula yang digunakan adalah merek GMP yang tidak diragukan lagi kehalalannya. Nah, bahan selanjutnya yaitu tepung maizena. Tepung yang digunakan yaitu tepung maizena kemasan merek Maizenaku, sehingga tidak diragukan lagi kehalalannya. Kemudian ada keju. Keju yang digunakan yaitu keju kemasan merek Pro Cheese Gold yang tidak diragukan juga kehalalannya. Kemudian ada telur. Nah, telur yang digunakan ini merupakan telur grosiran. Sebelum digunakan, telur tidak dicuci terlebih dahulu sehingga diragukan ketidakhalalan dalam proses pengolahan makanannya. Kemudian ada air. Air yang digunakan yaitu air dalam kemasan galon.
Galon ditutup rapat sehingga airnya aman dari kontaminasi luar. Air tersebut dijamin kehalalannya. Nah, baiklah, selanjutnya ada daftar bahan halal. Nah, di sini ada nama dan merek produk yang berbeda-beda. Di sini ada 11 produk, yaitu yang pertama ada tepung terigu protein sedang segitiga biru, kemudian ada susu ultra milk full cream, selai cap maurin, garam cap ikan layang, margarin cap Amanda, susu bubuk Denkau, larom vanila susu, gula kristal putih cap GMP, tepung maizena, keju, dan telur. Nah, masing-masing dari produk tersebut memiliki produsen atau diproduksi di tempat yang berbeda. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian nomor sertifikat halalnya juga berbeda-beda dari setiap produk. Dan masa berlaku sertifikat halalnya berbeda juga, yaitu sekitar dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, di sini terdapat titik kritis pada telur, kehalalan telur, yaitu di sini telurnya itu sebelum digunakan tidak dicuci terlebih dahulu dan telurnya pun dibeli di pasaran. Nah, kemudian ada daftar bahan beli. Nah, ini adalah daftar bahan beli dari si penjual, yaitu ada 11 item, yaitu yang pertama ada tepung terigu protein sedang segitiga biru. Nah, ini dibeli 5 kg, tanggal pembeliannya tanggal 8 Desember 2022. Kemudian ada susu ultra milk full cream, itu 5 liter, 5 Desember 2022 dibelinya. Kemudian selai cap maurin. Nah, di sini 3 gelas kecil rasa. Ini memiliki 3 rasa, yaitu coklat, blueberry, dan strawberry. Nah, kemudian ini dibeli tanggal 26 November 2022. Lalu ada garam cap ikan layang, di sini dibeli 1 bungkus, dibeli pada tanggal 7 Desember 2022. Nah, margarin merek Amanda 1 saset, dibeli 8 Desember 2022. Kemudian susu bubuk Denkau 1 renceng, itu dibeli 7 Desember 2022. Kemudian ada larom vanila susu, di sini 1 botol yang isi 50 gram. Sini dibeli pada 7 Desember 2022. Kemudian ada gula kristal putih, yaitu 5 kg, dibeli 5 Desember 2022. Kemudian ada tepung maizena 1 kotak yang isi 100 gram, dibeli 5 Desember 2022. Kemudian telur dibeli 1 papan pada 5 Desember 2022 juga. Dan di sini ada air 1 galon, itu dibeli 8 Desember 2022. Nah, selanjutnya proses pembuatan. Pertama, membuat adonan waffle. Campurkan tepung, gula, susu full cream, telur, larom, garam, dan air ke dalam satu wadah. Kemudian diaduk semua bahan dalam wadah tersebut menggunakan mixer sampai rata. Lalu adonan pun selesai. Kemudian adonan dicetak menggunakan waffle maker pan. Lalu tuangkan adonan ke waffle maker pan menggunakan centong. Tunggu 5-10 menit sambil diaduk, dibolak-balik pannya agar matang merata. Kemudian selesai. Lalu yang kedua ada proses pembuatan ice cream. Nah, di sini campurkan susu UHT, tepung maizena, susu bubuk, dan gula ke dalam satu wadah. Lalu masak di api sedang sambil diaduk hingga mengental. Diamkan hingga dingin. Kemudian setelah dingin dimasukkan ke freezer hingga beku. Nah, es yang beku tadi diserut, kemudian dimixer hingga halus, lalu masukkan lagi ke dalam freezer dan selesai. Nah, ini beberapa dokumentasi saat proses pendampingan halal produk.